wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Asmi, NIM 3519109. Saya dari kelas Hadis PKPI C. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang proses konseling yang bertemakan tentang tawakal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Bobi, rumah saya Benden. Gimana kabarnya Mas Bobi? Alhamdulillah kabarnya baik Pak, tapi saya masih ada sedikit masalah. Masalah apa ini Mas Bobi? Bisa diceritakan? Ya jadi gini Pak, tahun ini kan saya baru selesai SMA. Rencananya saya mau melanjutkan ke PTN, tapi saya sudah mendaftar di beberapa PTN, tidak ada yang diterima. Dari situ saya merasa depresi Pak, stres, makanya saya meminta konseling ke Bapak. Oh, jadi kedatangan Mas Bobi ke sini itu mau konseling sama saya tentang apa yang sedang dialami Mas Bobi ya? Iya, betul Pak. Sebelumnya Mas Bobi udah pernah konseling apa belum? Belum Pak, baru ini. Baru ini. Iya. Jadi karena Mas Bobi baru ini konseling sekarang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya. Jadi konseling itu yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Konselor itu saya kepada konseli itu Mas Bobi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sama Mas Bobi. Oh iya. Dalam konseling itu kita menerapkan Mas Bobi itu bebas mau bercerita apa saja apa yang dialami Mas Bobi. Itu Mas Bobi ceritakan saja semuanya, tidak usah takut tentang privasinya kesebar ke orang lain, karena saya menjamin 100% privasi Mas Bobi itu aman dan tidak tersebar. Jadi Mas Bobi cerita saja, enggak apa-apa. Jadi gini Pak, kan saya baru selesai SMA Ya. Nah, orang tua saya keduanya ingin saya melanjutkan ke PTN, tetapi ya saya udah nurut Pak. Saya sudah mencoba mendaftar di beberapa PTN, tapi gimana Pak, belum rezeki, belum ada yang diterima. Tapi orang tua saya keduanya nuntut terus Pak, agar saya bisa cepat-cepat kuliah gitu. Saya merasa tertekan Pak kalau di rumah. Nah itu Mas Bobi sendiri tuh bagaimana? Kan maksudnya kan kita kan harus berbakti ya kepada orang tua. Iya. Tapi itu dari Mas Bobinya sendiri itu gimana, mau kuliah apa enggak, apa gimana? Kalau saya nggak apa-apa Pak kalau kuliah. Ya. Saya juga niat kalau kuliah, orang tua saya yang minta juga mau membiayai, masa saya nolak. Iya sih. Nah tapi saya udah mencoba Pak beberapa, tapi belum ada yang diterima, makanya saya depresi. Oh, Mas Bobi itu sudah berusaha tapi hasilnya belum maksimal gitu. Mas Bobi nggak usah depresi, nggak usah stres. Kalau misalnya kuliah, kalau daftar belum keterima itu nggak apa-apa. Mas Bobi kan ntar bisa mendaftar lagi di tahun depan. Intinya ya Mas Bobi itu selama 1 tahun ini Mas Bobi belajar untuk persiapan di pendaftaran tahun depan gitu. Gimana Pak? Saya itu udah patah semangat Pak. Saya udah bingung. Kalau di rumah orang tua saya pasti tanya terus, nyuruh-nyuruh saya untuk naftar lagi lah. Tapi kan udah saya coba semua Pak, semua kemampuan saya sudah saya kerahkan, tapi masih aja belum diterima. Nggak apa-apa Mas Bobi, nggak apa-apa Mas Bobi, soalnya kan Mas Bobi kan udah berusaha, udah doa gitu. Mas Bobi itu kan udah ngelakuin semuanya buat daftar agar bisa terima gitu. Tapi belum rezekinya gimana lagi. Nah, Mas Bobi itu juga harus bertawakal. Tawakal itu gimana Pak?
sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Tapi berserah diri itu bukan berarti pasrah, bukan pasrah terhadap keadaan gitu. Iya. Berserah diri atau dengan kata lain bergantung dan bertumbuh kepada Allah dalam segala sesuatu berdasarkan pengetahuan bahwa Dia itu Maha mengetahui. Jadi semua itu udah takdir lah ibaratnya gitu. Dan semua Mas Bobi belum diterima itu pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Mas Bobi itu harus bersabar. Lah manfaat tawakal itu apa, Pak? Manfaat tawakal itu salah satunya itu mendapatkan rezeki yang cukup lah. Siapa tahu nanti dengan Mas Bobi belajar sekarang terus mendalami, itu tahun depan itu siapa tahu rezekinya Mas Bobi diterima di PTN gitu. Kalau tips menjadi orang yang bertawakal gimana, Pak? Nah, itu tipsnya itu yaitu pertama mendekatkan diri kepada Allah. Ya contohnya Mas Bobi itu sholat 5 waktu seperti itu. Kalau bisa ya sholat duha, sholat tahajud. Iya. Mas Bobi itu berdoa agar diterima gitu. Selain berusaha, Mas Bobi harus juga berdoa. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala sesuatu yang atas pemberian Allah. Jadi kegagalan Mas Bobi ini itu bukan akhir dari perjalanannya Mas Bobi. Masih ada ke depannya. Mas Bobi harus bersyukur. Kalau misalnya bukan rezekinya ya dicoba lagi tahun depan seperti itu. Oke. Oh seperti itu ya, Pak? Ya, jadi Mas Bobi itu permasalahannya itu tertekan pada keluarga yang terus menekan Mas Bobi itu melanjutkan ke PTN gitu. Nah itu Mas Bobi itu nggak usah depresi, nggak usah apa. Mas Bobi itu tetap semangat, terus harus ya belajar lebih giat agar kedepannya itu ada rezeki. Dan Mas Bobi itu harus bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Gitu, terima kasih ya Pak atas pencerahannya. Ya sama-sama Mas Bobi. Silakan diminum Mas Bobi. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, sentek ya. Nah, jadi kesimpulan dari video tersebut yaitu kita itu tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa, dan tidak boleh depresi. Kita harus tetap semangat, percaya diri, dan terus belajar, bekerja keras, serta bertawakal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.